Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin bakalan ngebahas salah satu film yang berlatar belakang balas dendam. Film ini berjudul The Marine, menceritakan tentang seorang marinir yang baru saja dibebas tugaskan akibat kasus yang ia miliki. Karena tak memiliki pekerjaan, ia memutuskan untuk pulang ke rumahnya. Namun sesampainya di sana, ia justru kembali mendapat masalah saat istrinya diculik oleh sekelompok pencuri berlian senilai 12 juta dolar. Lantas apakah marinir ini bisa menyelamatkan istrinya? Tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene diawali oleh seorang marinir bernama John Triton yang saat itu sedang ditugaskan di negara Irak. Triton saat ini mengalami situasi yang sangat sulit karena ia harus menyelamatkan beberapa rekannya yang sedang disandra oleh para teroris. Setelah berkomunikasi dengan timnya, Triton diminta untuk mundur dan menunggu bala bantuan datang. Namun Triton justru tetap nekat karena saat itu rekan-rekannya hendak dieksekusi oleh para teroris tersebut. Akhirnya saat teroris hendak menggorok para tentara tersebut, Triton tiba-tiba datang mengacaukan semuanya. Ia membuat kekacauan dengan meledakkan tangki gas serta membunuh beberapa dari mereka. Mengetahui rekannya membantu, para tentara itu lantas bersembunyi dan membiarkan Triton bekerja sendirian. Setelah para teroris itu dinyatakan tewas, Triton langsung membantu rekan-rekannya dan kabur dari tempat tersebut. Atas pencapaiannya, Triton mendapat penghargaan yang cukup baik. Tetapi semua itu tak bisa melepasnya dari sebuah kasus. Suatu hari, Triton dihampiri oleh atasannya yang memberitahu bahwa pengadilan militer tak bisa mengabulkan pengajuan banding yang Triton berikan. Mereka tetap mendakwa Triton atas kesalahannya dan dengan terpaksa Triton harus dibebas tugaskan. Dengan segenap hati, atasan Triton berterima kasih atas jasanya yang telah membela negara. Triton yang keberatan hanya bisa menerima keputusan tersebut. Kemudian ia memutuskan untuk pulang ke Amerika. Setibanya di sana, ia langsung disambut dengan baik oleh istrinya yang bernama Kate. Mereka menghabiskan malam berdua dengan cukup hangat. Setelah permainan usai, Kate menyarankan kepada Triton untuk beristirahat sejenak dan menghabiskan waktu bersamanya lebih lama. Tetapi kebiasaan Triton menjadi seorang marinir tak bisa ia hilangkan. Triton ingin mencari pekerjaan yang bisa membuatnya bekerja. Lalu, scene berpindah pada seorang pria bernama Rom yang saat itu terlihat sedang memasuki sebuah bank. Dengan senjata yang ia miliki, Rom tiba-tiba masuk ke sebuah brankas dan menghajar seorang penjaga lalu meminta semua orang yang berada di dalam untuk tiarap. Everybody on the ground now! Mouth shut. I don't want to see any eye contact. What I want is on the other side of this door. Ternyata ia ingin merampok sebuah berlian bernilai 12 juta dolar. Dan tak hanya itu, Rom juga memiliki pasukan yang telah menyamar di dalam bank sehingga ia berhasil merampok berlian tersebut. Ketika berlian telah di tangannya, penjaga brankas memberitahu Rom untuk segera menembaknya. Karena apabila ia berhasil lolos, maka mungkin Rom akan dikejar oleh polisi. Benar saja, Rom langsung menembak penjaga brankas tersebut yang membuat misi mereka memiliki jejak. Setelah itu, mereka keluar dari bank dan memberi sedikit kericuhan di sana dengan meledakkan mobil milik polisi untuk mengalihkan perhatian. Di satu sisi, Triton yang kini telah bekerja sebagai penjaga keamanan merasa bosan karena harus duduk terus-menerus. Rekannya memberitahu jika pekerjaan ini sangatlah nyaman, karena dalam 2 atau 3 tahun ke depan mereka akan mendapat jabatan di bidang manajemen.
Di dalam gedung, seorang pria terlihat berusaha untuk membuat kericuhan. Ia menghampiri mantan kekasihnya hanya untuk menyebut ia sebagai pelacur. Karena mendengar keributan tersebut tentu membuat Triton dan rekannya harus berusaha mengamankan situasi. Lantas mereka berdua menghampiri pria tersebut untuk segera memintanya keluar dari gedung. Tetapi pria itu melawan karena dirinya memiliki pengawal yang berada di belakangnya. Tak peduli siapa pria itu atau berapa banyak pengawal yang ia miliki, Triton dengan begitu tenangnya menyeret pria tersebut ke dalam lift. Dan saat berada di lantai dasar, pria itu memperingati Triton untuk tak main-main. Bahkan pengawalnya mencoba untuk menghajar Triton meskipun meleset. Namun, perkelahian tak bisa terhindari saat rekan dari Triton justru mencoba untuk memulai perkelahian tersebut. Sehingga Triton dengan terpaksa mengeluarkan kemampuannya. Ia menghajar beberapa pengawal dari pria angkuh tersebut, bahkan melemparkan mereka ke kaca. Merasa malu dengan situasi ini, pria tersebut mengancam Triton akan segera membeli gedung ini dan memecatnya. Tetapi Triton tak perlu menunggu pria tersebut untuk membeli perusahaan tempat ia bekerja, karena Triton telah memiliki firasat bahwa ia akan dipecat. Demi memperingati hari pertama dan hari terakhirnya bekerja, Triton mengajak rekannya untuk bersantai sejenak di sebuah restoran. Triton bercerita jika dirinya masih tak bisa terlepas dari pekerjaan sebelumnya, karena menurut dirinya menjadi seorang marinir adalah kehidupannya. Rekan Triton paham, namun ia menyarankan Triton untuk tetap melihat ke depan. Ia memiliki istri yang cantik yang harus ia nafkahi. Triton mengerti, lalu ia berpamitan karena harus segera menemui istrinya. Saat Triton pulang ke rumah, Kate bertanya tentang pekerjaannya. Triton menjawab jika semuanya baik-baik saja. Padahal saat itu mereka sedang menonton sebuah berita yang memperlihatkan Triton sedang melempar seseorang ke arah kaca. Namun tampaknya Kate tak mempermasalahkan hal tersebut. Ia justru lebih memilih untuk mengajak Triton berlibur sejenak, pergi ke gunung atau pergi ke pantai. Karena menurutnya Triton pantas untuk mendapatkan hal itu setelah apa yang ia alami di Irak. Di satu sisi, anak buah Rom yang bernama Morgan saat itu menghampiri seorang mekanik bernama Frank untuk mengambil pesanan yang ingin Rom ambil darinya. Frank memperlihatkan sebuah SUV kepada Morgan, karena menurutnya itulah mobil yang tepat untuk diisi oleh kelima anak buah Rom. Morgan yang merasa tak keren jika ia mengendarai mobil tersebut berandai-andai untuk menolaknya. Karena ia ingin sebuah mobil terkini yang bisa membuat wanita terpesona kepadanya. Namun apa daya, ia hanyalah seorang bawahan. Dengan terpaksa, Morgan membawa SUV tersebut kepada Rom. Kemudian, scene berpindah kepada Triton dan Kate yang ternyata memutuskan untuk berlibur. Di tengah perjalanan, Kate mencoba untuk menyarankan Triton agar menghampiri sebuah pantai. Namun terlihat Triton tak tertarik dengan hal itu, karena ia merasa sudah terlalu lama melihat pasir saat dirinya ditugaskan ke Irak. Karena mobil yang mereka kendarai telah memperlihatkan indikasi kehabisan bensin, maka dari itu Triton memutuskan untuk pergi ke SPBU terdekat. Saat itu Triton sedang pergi ke dalam supermarket untuk membeli perlengkapan. Tak disangka ternyata di sana ia melihat keberadaan Rom yang juga sedang mengisi bensin. Ketika Rom sedang mengisi bensin, sebuah mobil patroli mendatanginya. Memang saat itu Rom telah dijadikan tersangka dan sedang dalam masa pencarian. Namun Rom mencoba untuk tetap tenang. Saat itu, seorang petugas kepolisian keluar dari mobilnya dan bertanya tentang mobil Cadillac milik Rom. Ia berbasa-basi tentang stiker yang terdapat dalam mobil tersebut. Karena tak mau terlalu lama mencurigakan, Morgan tiba-tiba datang dari belakang dan langsung menembak polisi tersebut hingga tewas. Tak hanya itu, Rom juga langsung menembaki polisi tersisa yang berada di dalam mobil. Sementara para kru yang berada di dalam memutuskan untuk membunuh penjaga supermarket. Tak mau ada saksi, Rom menyuruh anak buahnya untuk segera menangkap siapapun yang melihat kejadian tersebut. Dan orang itu adalah Kate, istri dari Triton.
Rom merasa jika mereka harus menyandra seseorang untuk menjauhi kejaran polisi. Sementara itu, Triton yang baru saja tersadar akibat benturan keras melihat secara samar istrinya telah diculik oleh komplotan pencuri. Dan tiba-tiba saja Morgan memutuskan untuk meledakkan SPBU tersebut. Beruntung, Triton berhasil keluar dari situasi tersebut dengan cara mengambil mobil polisi yang masih ia bisa gunakan untuk mengejar keberadaan Rom dan kawan-kawan. Di tengah pengejaran, Rom masih tak menyangka jika akan ada polisi yang berusaha untuk mengejarnya. Tetapi tanpa mereka sadari jika itu adalah Triton. Cat yang berada di dalam mobil sebenarnya berusaha untuk melawan. Ia bahkan sempat menghajar kekasih dari Rom yaitu Angie. Namun dia tak bisa melakukan apa-apa saat dirinya ditodong senjata oleh mereka semua. Lanjut, masih dalam pengejaran, Triton harus menghadapi puluhan tembakan yang membuat dirinya dengan terpaksa mencari celah agar dirinya bisa mendekati mobil yang Rom kendarai. Tetapi Morgan bersama rekan-rekannya terus-menerus menembaki mobil Triton. Kini Triton bagaikan seorang Terminator, karena ia masih bisa bertahan meskipun mobilnya telah dihantam berbagai macam benda, yang bahkan atapnya saja telah hilang. Ketika Triton sedang menyusuri sebuah hutan, ia memutuskan untuk menabrakkan mobil polisi tersebut ke mobil yang Rom kendarai. Sehingga mobil polisi tersebut jatuh ke dalam sungai dan meledak. Melihat suaminya terjun ke dasar sungai membuat Cat berteriak histeris. Lantas ia kembali mencoba untuk melawan, namun tetap saja dirinya tak bisa. Rom mencoba untuk mencari jalan lain agar dirinya bisa keluar dari situasi ini. Namun mekaniknya memberitahu jika mobil yang mereka tumpangi tak bisa lagi mereka gunakan, sehingga Rom memutuskan untuk kabur menyusuri sungai. Karena pepohonan akan membuat pencarian polisi sangat sulit untuk dilakukan. Di SPBU, tempat kejadian terjadi, seorang detektif bernama Van Buren memperkenalkan diri kepada polisi setempat. Ia mendapat informasi bahwa seorang marinir bernama Triton baru saja berhasil melarikan diri, dan diperkirakan sedang mengejar orang yang telah meledakkan SPBU ini. Saat Van Buren sedang berjalan, ia mendapat kembali informasi bahwa terjadi kecelakaan mobil di sekitar hutan. Ketika ia tiba di sana, Van Buren langsung bertemu dengan Triton yang baru saja keluar dari sungai. Van Buren memberitahu kepada Triton untuk segera menyerahkan semua ini kepada pihak yang berwajib. Tetapi Triton menolak. Ia memberitahu bahwa istrinya baru saja diculik dan ia merasa pantas untuk mengejar para penculik tersebut. Karena merasa kasihan, Van Buren pun mempersilahkan kepada Triton untuk mengejar mereka. Kembali pada Rom yang saat itu sedang menyusuri sungai. Morgan yang ketakutan terus-menerus mengoceh yang membuat salah satu rekannya yang bernama Vesera terganggu. Karena Morgan selalu membuat kegaduhan, Rom memintanya untuk tetap diam. Tetapi Rom justru lebih memilih untuk membunuh Vesera dibanding Morgan terlebih dahulu. Lalu ia tiba-tiba mendapat sebuah telepon dari orang yang ingin mengambil berlian tersebut. Rom memberitahu jika kesepakatan mereka telah dibatalkan setelah apa yang Rom dapatkan hari ini. Ia ingin mencari rencana cadangan dari misi ini. Kemudian mereka kembali berjalan menyusuri tanah. Triton yang saat itu berlari tanpa henti akhirnya dengan perlahan berhasil menemukan jejak dari Rom. Dimulai dari jasad Vesera hingga sebuah pisau. Namun saat Triton sedang berlari menyusuri tanah, ia tak menyadari terdapat sebuah jebakan yang dipasang oleh dua orang pria. Meskipun Triton berhasil keluar dari jebakan tersebut, tetap saja ia berhasil tertangkap karena kalah jumlah. Ketika Triton terbangun, dirinya telah berada dalam kondisi terikat. Pria asing itu bertanya kepada Triton mengapa polisi berkeliaran di hutan. Apakah Triton seorang polisi? Triton menjelaskan jika ia bukanlah seorang polisi, tetapi perkataan Triton justru membuatnya marah. Ia lantas menghajar Triton berkali-kali.
Karena merasa waktunya tak cukup banyak, Triton mulai melawan balik saat ia memiliki kesempatan. Lalu ia menghajar kedua pria berbadan besar tersebut meskipun dirinya harus terbanting berkali-kali. Setelah berhasil mengalahkan dua pria itu, Triton kembali berlari. Saat itu ia melihat Rom dan kawan-kawannya sedang memasuki sebuah gubuk setelah polisi yang berpatroli meninggalkannya. Di situasi Rom, mereka memutuskan untuk bersembunyi sementara, sembari berpikir untuk mencari jalan keluar lainnya, karena saat itu gubuk tersebut tak dapat dialiri oleh listrik. Rom menyuruh Morgan untuk mencari generator yang bisa menghidupi tempat tersebut. Saat itu Morgan marah karena selalu dirinya yang disuruh oleh Rom, sedangkan yang lain tidak. Tetapi Rom meminta Morgan untuk berhenti mengeluh dan segera mencari generator. Saat sedang pergi ke bawah, Morgan sebenarnya berhasil mengaktifkan kembali generator. Namun ia juga harus menghadapi maut saat berhadapan dengan Triton. Terjadi sedikit perkelahian di sana, di mana Triton berusaha untuk terus menusuk Morgan. Meskipun Morgan mencoba untuk menghalaunya, pada akhirnya Morgan harus tewas saat Triton berhasil menusuknya tepat di area perut. Tak ada yang menyadari keberadaan Morgan, bahkan pada saat Rom menelpon Frank untuk segera menyiapkan mobil untuknya, karena mereka akan pergi ke Phoenix. Rom tetap tak menyadari bahwa Morgan telah terbunuh. Barulah setelah cukup lama Morgan tak kembali, ia menyuruh salah satu anak buahnya untuk memeriksa Morgan. Namun, apa yang ia lakukan justru membuat Triton haus akan darah. Ia berhasil kembali membunuh anak buah Rom tersebut. Ketika Triton sedang menyembunyikan mayat tersebut, ternyata Van Buren tiba-tiba datang dan menghampirinya. Triton lantas memberitahu bahwa tersisa dua orang yang berada di atap. Lalu mereka datang bersama-sama di saat Cat justru berhasil melarikan diri. Saat itu Cat dikejar oleh Angie, sementara Rom harus berhadapan dengan dua pria sekaligus. Tetapi tanpa Triton sadari, ternyata Van Buren bukanlah mengincar Rom, melainkan mengincar berlian yang dimiliki Rom. Hal itu ia dapatkan saat Rom meminta kepada Van Buren untuk berkata jujur kepadanya. Karena kebingungan, Triton lantas langsung menghajar Van Buren yang membuat Rom otomatis menembak. Namun beruntung, Triton berhasil menggunakan tubuh Van Buren sebagai tamengnya dan mencoba mengejar Rom. Sayang sekali saat itu Rom berhasil kabur bersama Angie yang berhasil kembali mendapatkan Cat. Sebelum Rom kabur, ia terlebih dahulu meledakkan generator yang membuat gubuk tersebut terbakar. Beruntungnya Triton berhasil keluar terlebih dahulu. Kemudian ia mencoba untuk kembali mengejar Rom ketika Triton berhasil mengambil alih perahu patrol milik seorang polisi. Setelah cukup jauh Triton mencari, akhirnya ia melihat Rom yang mengalihkan mobilnya dengan sebuah truk yang berhasil Angie curi setelah ia membunuh sopir truk tersebut. Ketika truk itu sedang berada di tengah jalan, Triton berlari sekencang mungkin dan langsung menaiki truk tersebut. Saat berhasil menaiki truk itu, ia langsung menarik keluar Angie dari truk yang membuatnya tewas. Melihat keberadaan Triton, Rom mencoba untuk menjatuhkannya. Ia berhasil menjatuhkan Triton setelah ia berkali-kali menabrakkan truknya ke beberapa benda asing. Namun meskipun begitu, Rom tak bisa mengendalikan kembali truknya, sehingga ia lebih memilih menjatuhkan truk tersebut ke laut. Lalu ia keluar meninggalkan Cat seorang diri yang terborgol. Saat Triton hendak mengejarnya, ia mendapat sedikit perlawanan dari Rom. Terjadi pertengkaran di antara mereka berdua yang membuat Triton kesulitan. Tetapi semua itu pada akhirnya berhasil diatasi saat Triton berhasil membuat Rom tak berdaya. Lalu tak lama kemudian, atap yang telah terbakar membuat gedung tersebut kembali meledak.
Setelah itu, Triton langsung menyelamatkan Cat dengan cara menghancurkan besi yang menjadi tempat Cat di Borgwall. Saat Cat diangkat ke daratan, ia berusaha untuk memberi Cat nafas buatan. Namun ternyata Rome yang telah menjadi abu masih mencoba untuk membunuhnya. Akhirnya Rome benar-benar dinyatakan tewas setelah Triton mengaitkan lehernya menggunakan sebuah rantai. Setelah itu, Cat pun berhasil kembali tersadar.